Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi PJJ ya. Kali ini saya akan membawakan materi GTO ya, gambar teknik otomotif, dikhususkan untuk kelas 10 baik auto, AVI, khususnya untuk otomotif dan audio video. Nah, apa sih GTO itu? Jadi materi GTO ini adalah materi dasar ya. Jadi ketika kalian nanti suatu saat akan melanjutkan ke suatu perguruan tinggi ya, baik di industri maupun mesin maupun kalian nanti ada yang menjadi arsitektur, nah itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang sangat penting ya untuk menggambar. Nah, disinilah etika bagaimana kita di SMK ini belajar ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini akan terbagi menjadi 10 KD ya, 10 KD. 10 KD ini dalam satu tahun kalian akan belajar. Yang pertama adalah memahami peralatan dan kelengkapan gambar untuk KD 1. Untuk KD 2 adalah memahami garis-garis. Yang ketiga adalah memahami huruf, angka. Yang keempat adalah memahami gambar konstruksi geometris. Yang keempat adalah keempat tadi geometris ya. Yang kelima adalah menerapkan sketsa gambar benda 2 dimensi. Yang keenam menerapkan sketsa gambar 2 dimensi peralat ya. Tadi yang KD kelima adalah menerapkan sistem gambar 3 dimensi. Yang keenam adalah menerapkan sketsa gambar 2 dimensi. Yang ketujuh menganalisis gambar potong berdasarkan potongannya. Yang ke-8 adalah menerapkan pembuatan ukuran sesuai fungsi pandangan ya, pandangan samping kanan kiri. Yang ke-9 adalah memahami pemberian ukuran berantai sejajar kombinasi kuadrat ya. Yang ke-10 adalah mengevaluasi hasil sketsa gambar benda 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, itu yang bakal kalian pelajari selama satu tahun ya. Untuk di kelas 10 ini beberapa poin, ini 10 poin. Nah, untuk garis besarnya, jadi gambar ini mungkin kalian semua orang di dunia ini ditakdirkan bisa menggambar ya. Karena kecerdasan itu ada dua. Yang otak kita terbagi menjadi dua ya. Otak kanan itu adalah otak pemikir ya. Jadi matematika dan sebagainya, logis, itu adalah pekerjaan otak kanan. Sedangkan otak kiri kita adalah bagian kreativitas dan gambar. Nah, semua orang bisa menggambar ya, baik yang baru lahir sampai yang kita mungkin yang sudah sekarang lahir, yang sudah besar juga bisa menggambar ya. Akan tetapi di SMK ini kita dipertegas lagi untuk menggambar sesuai dengan SOP, standar nasional ya. Kalau untuk di Jepang dan sebagainya, di Eropa juga kan mereka memiliki standarisasi masing-masing ya. Jadi bukan sembarangan kalian menggambar gunung, ada rumahnya dan sebagainya ya. Di sini dituntut untuk lebih detail ya. Contoh kita ketika membuat sebuah profil ya, seperti meja itu lebarnya berapa, terus pandangan atasnya gimana, pandangan sampingnya gimana. Nah, itulah yang akan kita pelajari. Nah, melanjut nanti kalian ketika sudah lulus bisa lanjut lagi mengenai kalian belajar AutoCAD ya. Jadi sekarang di semua perusahaan untuk drafter ya, kalian ketika kalian punya cita-cita pengen jadi arsitek, nah itu juga diwajibkan kalian harus bisa AutoCAD ya. Jadi dari dasarnya gambar teknik sekarang sudah disempurnakan menjadi beberapa alat ya. Jadi mempermudah kita ya. Kalau dulu kita mungkin pakai kertas, sekarang kita bisa membuat dengan laptop ya, dengan 3G, baik 2 dimensi, 3 dimensi dan sebagainya. Bahkan yang terbaru SolidWorks itu kalian bisa mensimulasikan ya. Contoh ketika kalian membuat suatu rumah, nah di rumah itu kan pasti ada pintu. Nah, di pintu itu kita bakal sketsa tingginya berapa, lebar berapa. Nah, ketika kita simulasikan
pintu dengan dudukan pintunya itu pasti secara real ya, jadi seperti kartun gitu ya, jadi seperti kartun kalian bisa ketika ukuran sekian ada kekurangan, kita bisa tambahkan lagi gitu, jadi lebih presisi lagi. Itu ya, jadi yang KD1 itu sudah memahami peralatan kelengkapan gambar teknik. Nah, kalian nanti bakal belajar mengenai kelengkapannya ya, baik dari kertasnya, kertas A1, A2, A3, A4 gitu kan, itu kalian bakal belajar. Terus alat-alat apa aja, rapid seperti penggaris, busur dan sebagainya, itu pun kalian harus memiliki ya untuk dasar, untuk awal gitu ya. Untuk KD2 memahami garis. Nah, kalian nanti akan juga belajar bagaimana membuat garis, kegunaannya garis ya. Contoh ya, ketika paling sederhana, ketika di jalan tol kalian pernah kalau memperhatikan itu ada beberapa garis ya. Ada garis lurus tebal, terus ada garis putus-putus. Nah, fungsinya apa antara garis tebal dan putus-putus itu pasti ada memiliki memiliki maksud dan tujuan ya. Contoh untuk garis tebal, ya, contoh kalau ketika di jalan raya itu berarti ketika itu jalan ada dua arah, berarti itu adalah pembatas ya. Jangan sampai kendaraan dari sebelah kanan atau sebelah kiri akan mendahului ya, itu dilarang, sangat dilarang. Jadi garis keras ya, sangat tidak dianjurkan untuk melewati batas garis tersebut. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan terjadi kecelakaan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, beda lagi ketika kalian melihat ada garis putus-putus ya, yang di tengah jalan itu. Nah, yang di tengah jalan itu adalah kegunaannya ketika kalian berpindah dari jalur 1 ke jalur 2 itu diperbolehkan ya. Akan tetapi tetap melihat situasi ya. Yang ketika kosong kalian tiba-tiba banting setir, itu juga akan resiko juga. Nah, itu nanti kita akan belajar ya. Jadi akan banyak sekali garis ya. Ada garis tepi, garis tebal, garis lurus, garis potong dan sebagainya. Nanti kita akan belajar next di pertemuan selanjutnya. Untuk sementara untuk pelajaran GTO saya cukupkan. Nah, next kita bakal lanjut ya di karya 1 sampai karya 10 nanti di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.